أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الأمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأمته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أكرمني بحسن الصوت والإيمان حتى من سمع قراءتي يزداد القدر في قلبه ويكون قصير قلبي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسل بها علينا الأرشاد الطيبة وتنصر بها لنا الحمد المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. وأيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya, atas rahmat dan pertolongannya kita malam ini bisa kembali berkumpul di taman surga dunia ini dalam rangka rutinan malam Selasa di Masjid At-Taubah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan akhirnya kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga barokahnya kita hadir di rutinan ini Allah limpah curahkan untuk keluarga kita, untuk harta benda kita, untuk saudara-saudara kita, dan juga untuk negeri kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, ada salam dari para masyayikh kemarin di Tangerang, para kiai di pemangku majelis atau Syawiyah Naqsabandiyah. Alhamdulillah kemarin hari Minggu menghadiri murudan di Tangerang, yaitu di Syawiyah Hakul Mubin. Alhamdulillah hadir banyak sekali para pengamal Syawiyah Naqsabandiyah. Yang mudah-mudahan walaupun di dunia kita belum bertemu dengan mereka semua, namun kelak di akhirat mudah-mudahan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pesan dari guru kita Syekh Alwi Alawi. Beliau pimpinan Majelis Ahbabur Rasul Indonesia yang berpusat di Kerawang. Beliau pun cukup gembira dengan adanya rutinan malam Selasa dengan mengamalkan amaliyah, sebagian amaliyah dari Tariqat Naqsabandiyah amaliyah. Mudah-mudahan kegembiraan ulama menjadikan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi senangnya, gembiranya para ulama itu ternyata bukan ketika kita banyak hartanya, tetapi ketika kita mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah senantiasa menghadiri majelis zikir, karena zikir itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menghadiri majelis zikir pun berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah. Dan zikir seseorang yang hatinya masih lalai itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak berzikir sama sekali. Ada kalanya kita zikir hanya sebatas lisan saja, hati kita belum ingat, kepada Allah, hati kita masih kemana-mana. Tapi itu jauh lebih baik daripada sama sekali tidak mau berzikir. Tomboroni zikir secara hati atau di dalam hati. Di dalam lisan pun kadang banyak orang yang masih enggan, masih berat.
Padahal sudah kita bahas sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ala ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah itu hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi tenang. Jadi tidak ada satu keterangan sepertinya yang menyatakan bahwa kalau harta kita banyak itu hati akan tentram. Sepertinya tidak ada riwayat yang seperti itu. Itu mah hanya promo orang-orang yang belum mengenal Allah. Seolah-olah kalau harta kita banyak kita bisa tenang. Kenyataannya orang yang banyak harta katanya mau tidur saja gelisah. Ya Bu, sieur dirang, beda dengan yang hartanya sedikit. Katanya, apalagi yang tidak ada harta duniawi, tidak punya mobil mewah, tidak punya rumah mewah, tidak punya kendaraan mewah, tidur manduk sampai tibra. Katanya, belum apa juga sudah marok, bakat putih tibra. Beda dengan sebagian orang kaya yang hartanya itu bukan untuk bekal ibadah kepada Allah. Kalau orang yang banyak hartanya tapi hartanya itu dipergunakan untuk mencari keridhaan Allah, itu insya Allah berkah. Dan memang dunia ini adalah kendaraan untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Kalau kita mohon, ya Allah berilah hamba harta yang banyak supaya rajin sedekah, supaya rajin infak, supaya banyak istana-istana bangun. Nah, itu baik. Nah, tapi kalau ingin harta banyak supaya kelihatan gagah, itu bukan dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hati kita sudah ingat kepada Allah, mau banyak harta, mau sedikit harta, hati tetap tenang. Biasanya, maka kita harus istiqomahnya. Walaupun ngajinya mah ala kadarnya, cara menyampaikannya pun ala kadarnya, bukan ahlinya. Tapi insya Allah kita mau mencari barokah juga akan menenteramkan hati kita. Alhamdulillah kita masih membahas tentang bab sholawat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti setelah selesai satu bab tentang sholawat, nah coba nanti akan saya evaluasi. Ya, siap Bu? Nanti setelah selesai satu bab tentang sholawat ini, nanti saya bikin soal kayak anak SD aja ada UAS, ujian akhir semester. Bukan kita mau bikin soal tanya jawab. Nanti saya bikin soal, silahkan nanti diisi setelah selesai satu bab ini. Itu tentang sholawat. Soalnya apa saja nanti ditunggu saja. Insya Allah. Barangkali selama sekian minggu kita ngaji tentang bab sholawat, kira-kira ada yang ingat enggak? Ya Bu. Nah, sekali-kali enggak apa-apa. Mestinya mah nanti. Nah, soal ujiannya mah nanti mestinya pas khataman. Tapi khatamannya enggak tahu kapan, mungkin kan alamin sampai khatam atau enggak. Atau keburu ajal menjemput kita. Nah, bersyukur kalau kita masih ngaji, ajal keburu datang. Kenapa bersyukurnya? Kita akan masuk surga tanpa dihisab. Kita wajib masuk surga. Ya. Mudah-mudahan kalau dihisab juga diringankan. Nah, karena Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa mati ketika sedang mencari ilmu, ya, maka wajib baginya masuk surga. Udah nggak tawar-menawar. Yang penting kita masih ngaji. Rek nuntutan baik-baik. Yang penting memberangkatkan ngaji. Rek terpaham baik-baik. Nah, atau tengah arti menjelaskan atau menjelaskan misalkan apa-apa yang penting kita hadir pun sudah barokah. Ya,
bicara itu kan Rabbi sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa itu bersumber dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika akan berdakwah pada kaumnya. Nabi saja mau dakwah, mau menyampaikan suatu hal, baca doa itu, minta dilapangkan dadanya, minta supaya apa yang disampaikan itu bisa dimengerti. Itu sekelas Nabi. Kalau kita manusia biasa, orang biasa yang masih banyak kekurangannya, banyak pembicaraan kita yang tidak dimengerti oleh orang lain, ya wajar. Walaupun biasanya ngajina teka hati mau ngaji deui, kadang suka gitu. Mau paham mau enggak, kita hadir pun sudah barokah. Dan tambahi Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Jadi ada ikhtiar kita belajar atau menghadiri majelis ilmu, ada ikhtiar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ilmu. Rabbi zidna ilman, ya Allah tambahkanlah padaku ilmu. Terus kita tambah. Ini ada waktu 15 menit tadi jam 8 belum mulai. Ini agak kemalaman. Jadi jam 9 nanti harus sudah selesai. Sedikit untuk kita menghancur sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bab as-salatu ala al-anbiya wa alihi tabi'a lahum sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang bab salawat kepada para nabi dan juga keluarganya. Sepakat para ulama itu mayoritas itu sepakat bahwa tentang sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada satu ulama pun yang tidak setuju dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ulama itu sepakat tentang sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aneh kalau ada orang yang melarang sholawatan. Karena di sini sudah ijma para ulama, kesepakatan para ulama sepakat bahwa boleh sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakadzalika dan demikian juga ijma' min yang tadabihi ala jawzah wa astahaba biha ala sa'iril anbiya wal malaikati istiqalah. Demikian juga sepakat tentang sholawat kepada istri-istri Nabi, tapi menyebutnya itu setelah menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam sholawat itu ada sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, pada keluarga Nabi. Atau juga ada juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Demikian juga sholawat kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para istri-istri Nabi, dan juga sholawat ala sa'iril anbiya, juga kepada para nabi-nabi yang lain,
juga para malaikat. Ini diperbolehkan. Terus, tapi urutannya harus nama Nabi dulu, nama Nabi Muhammad dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ya, jadi urutannya Nabi sebut nama Nabi dulu, baru yang lainnya. Jangan hanya kepada keluarganya saja, ya, atau kepada istri Nabi saja, tidak bersolawat kepada Nabi, itu tidak boleh. Karena sebagaimana dalam sholawat Ibrahimiyah juga, dalam sholat itu sholawatnya kepada Nabi Nabi Muhammad dulu, baru ke Nabi Ibrahim. Wa ma khairul anbiya, dan juga kepada selain para nabi. Wal jumhur ala annahu la yusalli alaihim ibtida. Dan demikian juga berselawat kepada selain nabi. Fala yuqala Abu Bakr sallallahu alaihi wasallam. Tapi janganlah berkata Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh kalau langsung mengucapkan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh, ya. Nah, sholawatnya langsung ke Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar itu namanya itu dicantum setelah nama Nabi, boleh, ya. Makanya ada wa ala alihi, keluarga Nabi, wa sahbihi. Disebut sahbihi itu dan juga kepada para sahabat Nabi itu kan banyak, salah satunya nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Tapi kalau hanya langsung ke para sahabat saja itu tidak boleh. Janganlah diucapkan, janganlah dikatakan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, jangan. Waqtilafi fi hadzal mana? Faqala ba'dul ashabina wa haram. Dan hal tersebut itu ada ikhtilaf, ya, ada ikhtilaf, perbedaan pendapat tentang hal tersebut, ya. Ba'dul ashabina huwa haramun. Nah, sebagian para sahabat, sebagian para sahabatnya Imam Nawawi itu menyebut huwa haramun, dia menyampaikan langsung Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam misalkan itu termasuk hukumnya haram kalau langsung menyebut Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aktsaruhum, dan kebanyakan berkata, kebanyakan para ulama di zaman Imam Nawawi itu makruhan, karahatan tanzih. Jadi sebagai mayoritas pada aksara kebanyakan menyampaikan kalau itu tidak haram, tetapi hanya makruh saja. Makruh kalau langsung mengucapkan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam atau Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, enggak sampai haram. Tapi ada sebagian sahabat yang menyampaikan hal tersebut haram. Wa dhahaba katsirun minhum ila annahu khilafun al-ula wa laisa makruhan. Jadi ada yang tentang ikhtilaf ini memang ada yang menyampaikan haram, ada juga yang hanya sekedar makruh saja. Wasahih alladhi alaihi aksaruna annahu makruhan. Nah, yang sahih itu
Adapun yang paling sahih terhadap hal tersebut, kebanyakan dari hal tersebut yaitu makruh. Jadi mayoritas menyebutkan kalau langsung menyebut nama sahabat atau nama istri Nabi, keluarga Nabi dengan menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mayoritas menghukumi dengan makruh. Bahkan sebagian ada yang sampai menyebut perkara tersebut terus masuk di bid'ah. Nah, ini kalau langsung menyebut nama Nabi dulu, tapi harusnya nama Nabi Muhammad SAW. Waqad nahina an sya'abahu wal makruhan wa ma fi nahi maksud. Qala ashabina, berkata sahabat kami, wal mu'tada fi dzalika salatul salatul mafasul fil lisani salatul bil anbiya sallallahu wasallam alaihi. Jadi kebanyakan seperti itu. Kama anaqalana sebacanya. Jadi disebutnya kalau yang kurang beradab bedanya. Walaupun benar, nah, walaupun itu kalimat yang baik. Gitu. Kenapa enggak boleh? Kan itu doa yang baik. Sallallahu Alaihi Wasallam kan doa yang baik. Tapi kenapa tidak diperbolehkan? Kalau langsung ke para sahabat, padahal itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu perkara yang baik, doa yang baik. Nah, karena itu sebagaimana sebagaimana kita menyebutkan Azza wa Jalla itu hanya untuk Allah. Azza wa Jalla itu hanya untuk Allah. Demikian Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru disebut pada alihi washabihi wa sallallahu wasallam alaihi. Jadi untuk para sahabat itu nyimpennya gitu ya, nyimpennya. Jadi tidak beretika kalau langsung menyebutin nama sahabat tapi langsung Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dalam riwayat-riwayat kan sering sebenarnya dalam riwayat hadis kan sering disebut nama-nama Nabi, nama-nama sahabat Nabi. Nah, itu dianjurkan mendoakan ya. Nah, tapi jangan Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan langsung ya. Seperti misalkan berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian ada yang jawab Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti akan dibahas nanti pas yang ketiganya itu dengan biasanya ketika disebut nama-nama sahabat saja katanya tidak digabung dengan nama Nabi Muhammad ya, hanya nama sahabat saja ataupun nama istri Nabi saja, itu biasanya cukup dengan radhiyallahu anhu. Beda. Walaupun Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga kalimat yang baik, tapi tidak pas ya, tidak pada tempatnya. Seperti Azza wa Jalla ya. Azza wa Jalla juga enggak boleh ditempatkan kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Azza wa Jalla enggak boleh gitu ya. Itu Azza wa Jalla itu hanya untuk Allah ya. Ketika disebut asma-asma Allah, Allah Azza wa Jalla ya. Allah Jalla Jalaluhu Ar-Rahman Jalla Jalaluhu kan? Itu walaupun itu baik ya, kalimat
kalimat yang baik, doa yang baik, tapi harus pas pada tempatnya. Mana yang sebagaimana jangan berkata Muhammad azza wa jalla. Enggak boleh. Walaupun itu kalimat yang baik. Wa in kana azizan jalilan. Walaupun sesungguhnya Nabi Muhammad itu azizan jalilan, tinggi dan mulia. Katanya Nabi Muhammad tinggi dan mulia. Nabi Muhammad itu azizan jalilan, tapi tidak boleh menyebut Muhammad azza wa jalla. Boleh. Walaupun kenyataannya memang Nabi itu tinggi dan mulia. La yuqallah Abu Bakar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yuqallah, dan jangan berkata Abu Bakar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana ma'nahu sahihan. Dan demikian juga kepada keluarga atau istri-istrinya para nabi, dan juga baril anbiya tibang lahum fi shalah, dan juga kepada nabi-nabi yang lain, ya. Nah, ketika disebut nama nabi yang lain, nggak boleh langsung sallallahu alaihi wasallam. Misalkan disebut Nabi Ibrahim, nggak boleh langsung menjawab sallallahu alaihi wasallam. Di kalimat sallallahu alaihi wasallam itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk istri para nabi, untuk para nabi yang lain tidak boleh. Nah, kalau mau bersalawat kepada nabi-nabi yang lain, pada keluarga nabi, pada sahabat nabi, disimpan setelah nama atau disebut setelah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut adalah beritiba atau mengambil pelajaran, mengambil hikmah daripada ketika bersolawat di dalam sholat, atau yang sering kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gitu, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan itu nama nabi yang lain, kalau mengambil dari contoh sholawat Ibrahimiyah, berarti itu disebut setelah menyebut nama keluarga Nabi. Ya. Jadi derajatnya beda lagi, gitu, ya. Seolah-olah kalau dari sholawat itu ada urukan kepada Nabi keluarga Nabi dulu sebelum menyebut nabi-nabi yang lain. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, katanya. Jadi disebut nama Nabi Muhammad, kemudian keluarganya, baru menyebut nama nabi-nabi yang lain. Faqad amarna bihi fi tasyahhud. Nah, ini dan sebagaimana yang telah diperintahkan dan telah diperintahkan di dalam tersebut di dalam tasyahhud. Wa masalah faqala Syekh Muhammad al-Juni min ashabillah. Wa amasalam faqala Syekh Abu Muhammad al-Juni min ashabina wa fi makna as-salatu fala yasta'mala fil ghaib. Dan di dalam mengucapkan salam itu menurut Syekh Abu Muhammad al-Juni itu
Tidak boleh mengucapkan salam kepada yang tidak hadir. Tidak boleh mengucapkan kepada yang gaib. Nah, berarti karena di sini tidak boleh mengucapkan salam kepada yang gaib. Ya. Nah, sementara di dalam sholat itu kita harus mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi itu tidak gaib. Ya. Maka harus merasakan, harus seolah-olah katanya, merasakan atau ihsan, seolah-olah Nabi itu hadir. Maka kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena enggak boleh mengucapkan salam kepada yang gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak boleh mengucapkan salam kepada yang gaib. Nah, maka dalam sholat itu berarti sesungguhnya Nabi itu hadir. Orang-orang soleh hadir. Tapi kita saja yang tidak bisa melihat, ya. Saat mata kita, ya, yang tidak bisa melihat karena sangat terbatas. Bukan berarti yang tidak terlihat itu tidak ada. Jadi tidak semua bermimpi terus lima. Jadi bukan berarti yang tidak terlihat oleh mata itu berarti tidak ada. Bu coba di sebelah sini, kelihatan nggak ada orang? Hah? Kenyataannya ada nggak? Hah? Ini di sebelah sini 100 meter ke sana ada orang nggak? Ada, ya. Tapi kan gaib nggak kelihatan. Karena apa? Karena terhalang oleh tembok. Nah, yang terhalang itu bukan berarti tidak ada. Mata zahir kita tidak mampu melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata zahir kita tidak mampu melihat para malaikat, tapi bukan berarti itu tidak hadir, bukan berarti tidak ada. Coba biarlah Nah, jadi kalau mengucapkan salam itu hatinya harus betul.